Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan Glasgow Coma Scale atau untuk menilai tingkat kesadaran pasien. Yang pertama, penilaian mengenai spontanitas membuka mata. Pasien terlihat menutup mata dan minta pasien untuk membuka matanya. Ibu, buka matanya, Bu. Pasien dapat membuka matanya, maka nilai penilaian AI-nya itu adalah 3. Kemudian mengenai pemeriksaan motoriknya, minta pasien untuk mengangkat tangan. Ibu, silakan angkat kedua tangannya, Bu. Ya, pasien dapat mematuhi apa yang diperintahkan, maka pemeriksaan motoriknya adalah 6. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan verbal. Ibu, punten namanya siapa? Saya Ocha. Ibu Ocha usianya berapa? Saya 25. 25. Ibu alamatnya di mana? Saya di Jalan Aceh. Jalan Aceh. Sekarang Ibu, menurut Ibu sekarang lagi di mana? Di rumah sakit ya, Dok. Iya, sekarang siang apa malam, Bu? Sekarang siang, Dok. Siang. Baik, pasien dapat menjawab dengan spontan dan menjawab dengan benar mengenai pertanyaan yang diberikan. Maka untuk pemeriksaan verbalnya adalah 5. Jika ditotal antara pemeriksaan mata, motorik, dan verbal ditotalkan adalah 14, yang menandakan tingkat kesadaran pasien adalah somnolen. Selanjutnya ke section berikutnya adalah pemeriksaan motorik, sensorik, dan propriosepsi. Yang dimana sensorik itu ada yang eksterosepsinya, raba halus, nyeri, dan suhu. Maka lakukan meminta izin pada pasien untuk melakukannya. Baik Ibu, jadi saat ini akan dilakukan pemeriksaan motorik dan pemeriksaan sensorik. Nah, itu tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan di pergerakan maupun perabaan dari Ibu yang diatur oleh sistem saraf. Maka dari itu kita harus lihat ada tidaknya gangguan tersebut ya Bu ya. Apabila sedikit tidak nyaman, nanti Ibu akan diarahkan ya Bu ya untuk melakukan pemeriksaannya. Akan saya bantu juga, dan saya sudah ditemani dengan suster saya. Dan Ibu, apakah sudah nyaman Bu tidurnya? Sudah. Baik. Apa ada yang ingin ditanya dulu Bu mengenai pemeriksaan ini? Tidak ada. Apa Ibu setuju? Ya, setuju. Baik, alhamdulillah. Izin saya untuk cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Kemudian yang pertama adalah pemeriksaan motorik. Pemeriksaan motorik yang pertama lakukan inspeksi di antara ekstremitas atas dan ekstremitas bawah kanan dan kiri. Kita lihat ada tidaknya gerakan involuntir. Kemudian kita lihat juga mengenai kontur dari otot pasien. Ada tidaknya kelainan kontur atau loss of kontur di ekstremitas atas dan bawah. Kemudian kita lakukan inspeksi juga ada tidaknya muscle wasting. Apabila dicurigai adanya muscle wasting, maka lakukan pengukuran dengan meteran, bandingkan antara kanan dan kiri apakah ada atrofi muscle. Jika lebih dari sama dengan 2 cm perbandingannya antara kanan dan kiri. Kemudian kita juga lihat ada tidaknya fascikulasi atau kedutan pada otot-otot pasien, baik ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Kemudian selanjutnya pemeriksaan motorik, yaitu menilai untuk kekuatan otot dari pasien. Ibu punten, saat ini untuk menilai kekuatan otot Ibu silahkan untuk mengangkat tangan Ibu ya Bu. Nanti tangan dan kaki sama, kanan dan kiri satu-satu. Kemudian nanti akan saya berikan tahanan, Ibu silahkan menahan untuk sekuat tenaga, dan nanti akan saya nilai ya Bu ya untuk kekuatan otot dari Ibu ya. Punten Ibu untuk diangkat tangannya. Baik, yang sebelah kiri Bu. Baik, untuk kekuatan otot ekstremitas atas atau upper limb didapatkan adalah M5 karena pasien dapat menahan gravitasi dan menahan tekanan dari pemeriksa. Untuk kaki ya Bu ya, punten sebelah kanan dulu Bu. Baik Bu, turunkan. Yang kiri Bu, punten. Baik, turunkan. Untuk kekuatan otot ekstremitas bawah atau lower limb didapatkan adalah M5 karena pasien dapat menahan gravitasi dan menahan tekanan yang diberikan oleh pemeriksa. Baik, selanjutnya pemeriksaan tonus otot. Ibu punten, nanti tolong dilemaskan ototnya ya, nanti akan saya berikan. Pasien dalam keadaan lemas, ekstremitas atas sebelah kiri, punten, dilakukan fleksi. Kita lihat ada tidaknya reaksi abnormalitas, yaitu hipertonus. Untuk sebelah kanannya ini ya Bu ya, lemasin aja. Jadi, kemudian untuk yang ekstremitas bawahnya juga kita ya, lemesin aja Bu. Kita lihat ada tidaknya hipertonus, benar ya Bu ya. Baik, kemudian
Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan cek fasikulasi. Cek fasikulasi dilakukan di otot deltoid di lengan atas dan akan juga dilakukan di otot gastrocnemius di ekstremitas bawah. Punten ya Bu ya. Pasien dinyatakan sudah melepas pakaian atasnya ceritanya. Nah, kita lihat ada tidaknya fasikulasi. Kemudian lakukan juga di gastrocnemius. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan sensori. Ada untuk tes exteroception dan proprioception. Untuk exteroception dari mulai raba halus dulu dengan menggunakan kapas. Dengan menggunakan kapas yang sudah dipelintirkan dengan volume yang sama. Kemudian kita kenalkan kepada pasien. Ibu punten, sekarang ini dilakukan pemeriksaan raba ya Bu ya. Yang pertama untuk raba halus, saya akan menggunakan kapas. Nah, nanti saya akan memgoreskan dari mulai leher sampai ujung kaki Ibu. Nanti apabila terasa, maka Ibu menjawab pertanyaan saya ya Bu ya. Saya contohkan untuk raba halus itu seperti ini dengan kapas. Apakah terasa? Terasa Dok. Rasanya gimana Bu? Geli. Geli ya. Punten Ibu, nanti untuk dibuka ya di bagian kaosnya, nanti akan saya periksa juga di bagian dada dan perutnya. Nanti juga Ibu diminta untuk menutup mata ya Bu ya. Dan diceritakan pasien sudah dalam keadaan membuka kaosnya. Punten Ibu, untuk menutup matanya ya Bu ya. Kita lakukan perabaan mengoleskan kapas ini dari mulai C3 di bagian leher. Punten Ibu, apakah terasa? Terasa Dok. Rasanya bagaimana? Geli. Ya. Yang ini Bu? Terasa. Terasa. Kemudian kita pindah ke bagian bahu atas. Terasa Bu? Terasa. 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 Kemudian ke bagian lateral dari lengan atas atau arm. Terasa Bu? Iya. Ini bagaimana Bu? Terasa. Kemudian ke lateral dari forearm. Gimana Bu? Terasa. Gimana? Terasa. Kemudian ke jari-jari. Gimana Bu? Terasa. Gimana Bu? Terasa. Ke arah medial. Terasa Bu? Terasa. 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 Kemudian ke bagian medial dari forearm. Terasa. Terasa Dok. Ke medial dari arm. Terasa. Terasa. Kemudian ke bagian dada. Bagaimana Bu? Terasa Dok. Kemudian turun ke bagian perut. Terasa Dok. Kemudian kita lakukan juga di bagian lateral dari thigh. Gimana Bu? Terasa. Bagaimana Bu? Terasa Dok. Ke bagian lateral dari cruris atau leg. Gimana Bu? Terasa. Bagaimana Bu? Terasa. Kemudian ke arah jari-jari. Gimana Bu? Terasa. Gimana Bu? Terasa. Gimana Bu? Terasa. Terasa. Kemudian ke bagian medial dari leg. Gimana Bu? Terasa. Terasa. Ke medial dari thigh. Terasa Dok. Terasa Dok. Kemudian untuk bagian posterior untuk menilai dermatom sacrum ke arah dalam dari cruris. Ya, Bu? Terasa Dok. Bagaimana Bu? Terasa. Baik, dari satu pemeriksaan raba halus pasien dapat merasakan sensasi secara normal, tidak ada gangguan sensasi maupun sensasi yang berlebihan. Kemudian dengan menggunakan rangsangan nyeri dengan menggunakan pinwheel atau tusuk gigi ataupun yang tajam seperti ujung dari refleks hammer ini, lalu kenalkan pada pasien. Punten Ibu, ini pemeriksaan berikutnya. Nah, sama seperti tadi, tapi saya akan melakukan rangsangannya dengan yang tajam ya Bu ya, untuk mengetes ada tidaknya nyeri ya Bu ya. Sama tadi Ibu harus menutup mata ya Bu ya. Punten ya Bu ya, dilakukan dari C3 di bagian leher. Bagaimana Ibu terasanya? Terasa Dok. Terasanya gimana? Seperti tertusuk. Tertusuk baik. Ini gimana Bu? Terasa Dok. Kemudian berpindah ke area bahu atas C4. Bagaimana Bu? Terasa. Bagaimana Bu? Terasa. Kemudian ke arah lateral dari arm. Bagaimana Bu? Terasa Dok. Bagaimana Bu? Terasa. Lateral dari forearm. Bagaimana? Terasa. Ke jari-jari. Terasa. Bagaimana Bu? Terasa. Gimana Bu? Terasa.
ke bagian medial. Terasa. Di mana Bu? Terasa. Kemudian medial dari forearm. Terasa. Bagaimana Bu? Terasa. Ke medial dari arm. Terasa. Medial dari arm. Terasa. Kemudian berpindah ke arah dada. Gimana Bu? Terasa. Area perut. Terasa. Kemudian ke lateral dari thigh. Gimana Bu? Terasa. Gimana Bu? Terasa. Kemudian lateral dari cruris. Bagaimana Bu? Terasa. Bagaimana Bu? Terasa. Ke arah lateral dari jari. Gimana Bu? Terasa. Bagaimana Bu? Terasa. Ke arah medial. Terasa. Terasa. Kemudian medial dari cruris. Terasa. Bagaimana Bu? Terasa. Medial dari thigh. Terasa. Terasa. Kemudian untuk pemeriksaan sakrumnya di arah dalam cruris. Terasa. 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 Baik. Untuk raba nyeri, alhamdulillah pasien tidak ada gangguan dan normal. Kemudian berikutnya untuk pemeriksaan suhu, ada panas dan dingin. Kali ini akan menggunakan air dingin terlebih dahulu, lalu kenalkan pada pasien. Baik Ibu, selanjutnya sama seperti tadi, tapi ini rangsangannya berupa air dingin ya Bu ya. Seperti ini Bu, gimana rasanya? Rasanya dingin dok. Dingin. Baik, sama kayak tadi Ibu tolong tutup mata ya Bu ya. Dari mulai arah leher dulu, C3, gimana Bu? Dingin dok. Terasa. Pindah ke bahu. Terasa. Terasa. Kemudian ke lateral dari arm. Terasa. Terasa. Kemudian dari lateral forearm. Terasa. Terasa. Kemudian ke arah jari-jari, gimana Bu? Terasa. Apakah terasa Bu? Terasa. Ke arah medial, apakah terasa Bu? Terasa. Apakah terasa Bu? Terasa. Ke medial forearm, terasa Bu? Terasa. Punten gimana Bu? Terasa. Ke medial arm, punten Bu? Terasa. Medial arm, punten Bu? Terasa. Kemudian ke area dada, punten ya Bu ya? Terasa Bu? Terasa dok. Arah perut. Terasa. Kemudian ke lateral of thigh, terasa Bu? Terasa. Terasa Bu? Terasa. Ke lateral cruris, gimana Bu? Terasa. Gimana Bu? Terasa. Ke arah jari kaki, punten Bu? Terasa. Terasa Bu? Terasa. Dari arah medial? Terasa. Terasa Bu? Terasa. Terus medial dari cruris atau leg? Terasa dok. Terasa Bu? Terasa. Medial of thigh? Terasa. Terasa Bu? Terasa. Kemudian untuk menilai sakrum di arah dalam, terasa Bu? Terasa. Terasa Bu? Terasa. Baik. Untuk pemeriksaan suhu sudah selesai ya. Selanjutnya pemeriksaan posisi atau proprioception dengan meminta pasien untuk menjawab ini posisi lengan jarinya berada di atas atau berada di bawah. Punten Ibu, jadi selanjutnya pemeriksaan posisi. Nah, nanti saya akan menanyakan pada Ibu bahwa posisi jari Ibu ini lagi di atas atau di bawah. Contohnya seperti ini ya Bu ya. Saya akan mengambil jari tengah dari lengan atas Ibu ini, lalu Ibu tebak ini di mana Bu? Ke atas. Kalau ini di mana? Ke bawah. Tapi nanti tolong Ibu tutup mata ya Bu ya. Sekarang tolong tutup mata. Nah, kemudian kita angkat di bagian jari tengah dan minta pasien untuk menjawab. Punten Ibu, ini di atas atau di bawah? Ke atas dok. Kalau ini? Ke bawah. Oke, satu lagi ya. Kalau Ke ini? atas. Kalau ini? Ke bawah. Oke. Di bagian kaki juga sama. Ini di mana Bu? Ke atas. Ini? Ke bawah. Ini di mana Bu? Ke atas. Ini? Ke bawah. Baik, alhamdulillah pasien bisa menjawab dengan benar dan tidak ada gangguan dari pengetahuan posisi. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan vibrasi atau getaran dengan menggunakan garam putala. Ibu, punten sekarang kita akan melakukan pemeriksaan sensorik yang terakhir ya Bu ya. Nanti tolong Ibu menjawab apakah terasa atau tidak getarannya ya. Ini akan saya lakukan getaran. Contohnya seperti ini ya Bu ya. Lalu dekatkan ke tulang stiloid atau yang prominent dari ulna. Apakah terasa Bu? Terasa dok. Ya. Nanti seperti itu ya Bu ya.
lakukan di tulang-tulang prominent. Terasa Bu? Terasa dok. Ini apakah terasa Bu? Terasa dok. Selanjutnya di malleolus medial atau kaki. Apakah terasa Bu? Terasa dok. Apakah terasa Bu? Terasa dok. Apakah terasa Bu? Terasa dok. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pasien dapat merasakan getaran yang diberikan. Baik Ibu, alhamdulillahirabbil alamin ya Bu, semuanya telah dilakukan tadi dari pemeriksaan gerakan itu motorik dan pemeriksaan rabaan atau sensorik. Alhamdulillah Ibu tidak ada yang abnormal, semuanya Ibu bisa merasakan. Nah, jadi kalau misalkan ada gangguan tidak terasa, itu ada gangguan dari sistem saraf yang mengatur untuk rasa atau sensorik ya Bu ya. Terus kalau misalkan yang motorik berarti ada sistem saraf yang mengatur motorik yang terganggu. Begitu mengenai fisiologisnya, mengenai jarak-jaraknya itu ada yang terganggu kalau misalkan dari motorik maupun sensoriknya tidak berjalan dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin ya Bu, mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelumnya? Sudah cukup dok. Alhamdulillah, hatur nuhun ya Bu ya, semoga sehat selalu. Hatur nuhun telah berkunjung. Terima kasih dok.